Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif, guru pendidikan agama Islam dari SD Negeri Baros Mandiri 2 Kota Cimahi, kandidat guru penggerak angkatan 10. Berikut ini adalah video koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran. CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. A. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 1. Pengalaman pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik, saya mendapatkan ilmu tentang percakapan dengan teknik coaching untuk memberdayakan rekan sejawat dan mendorong mereka mencapai potensi maksimalnya. Teknik coaching ini memiliki 3 prinsip, yaitu 1. Kemitraan, 2. Proses kreatif, dan 3. Memaksimalkan potensi. Adapun kompetensi inti yang harus dimiliki dalam coaching yaitu 1. Kehadiran penuh, 2. Mendengarkan aktif, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan coaching ini berbasis pada alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. 2. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Saya merasa termotivasi dan lebih percaya diri dalam menerapkan pembicaraan dengan teknik coaching, karena selama ini banyak rekan kerja yang curhat tentang permasalahan pengajaran. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya telah berhasil menerapkan beberapa teknik coaching saat mempraktikkannya dalam ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual dengan menggunakan alur tirta dan prinsip coaching saat saya sebagai coach, coachee, atau observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Saya perlu meningkatkan kemampuan saya dalam merancang sesi coaching yang lebih terstruktur dan fokus sesuai alur tirta. Terkadang saya merasa percakapan coaching masih belum mencapai kedalaman yang diharapkan. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Materi ini sangat relevan dengan kompetensi saya sebagai pendidik dan pemimpin pembelajaran. Ini membantu saya menjadi lebih efektif dalam memberikan supervisi yang memberdayakan dan mendukung perkembangan profesional rekan sejawat. B. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Cara terbaik untuk mengintegrasikan teknik coaching ke dalam rutinitas supervisi akademik yang sudah ada adalah dengan menggunakan alur tirta dalam setiap sesi. Mulai dengan percakapan praobservasi untuk menetapkan tujuan, lakukan observasi dengan pendekatan non-judgmental, dan akhiri dengan percakapan pasca observasi untuk refleksi. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan insight baru. Saya mencoba mengolah materi yang dipelajari dengan menyesuaikan konteks sekolah saya. Misalnya, percakapan coaching yang diselipkan dalam percakapan sehari-hari.
3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terbesar adalah sering saya sebagai coach ingin memberikan solusi pada koci, seolah-olah ide dan gagasan sayalah yang baik. Tantangan lainnya adalah sulitnya peserta didik untuk terbuka dan mengungkapkan permasalahannya. 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Sebagai solusi, saya bisa mulai dengan sesi coaching yang lebih sederhana dan fokus. Saya juga dapat mengintegrasikan coaching ke dalam kegiatan pembelajaran, agar menjadi solusi bersama bagi pelajar lainnya. Dalam percakapan sehari-hari, saya melakukan teknik coaching dengan peserta didik, agar mereka lebih terbuka. C. Membuat keterhubungan. 1. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas, tetapi kegiatan tersebut hanya sekedar memenuhi kewajiban tanpa memahami makna supervisi yang sebenarnya. Supervisi hanya dilaksanakan saat mengobservasi kelas, tanpa diawali oleh kegiatan pra-observasi dan diakhiri dengan pasca observasi, sehingga hasilnya hanya sebatas penilaian saja. 2. Penerapan di masa mendatang. Harapan penerapan supervisi akademik di masa mendatang adalah agar proses ini dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, yang meliputi tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Dengan pendekatan coaching yang berfokus pada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, diharapkan supervisi dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi pengembangan kompetensi guru. 3. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dalam modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, saya mempelajari pentingnya memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Sementara di modul 2.2, pembelajaran sosial emosional, mengajarkan pentingnya mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa sebagai bagian dari pembelajaran yang holistik. Coaching dalam supervisi akademik, yaitu modul 2.3, menjadi lebih komprehensif dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, sehingga hasil coaching akan lebih maksimal. 4. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Saya mendapatkan wawasan dari diskusi dengan rekan-rekan guru penggerak dan literatur tentang coaching yang memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana mengatasi tantangan dalam supervisi. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.3. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.